Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Asyir wa la tu'asyir rabbi tamin bi khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi la an qala laula ma yadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sa'irin. Kalau bukan karena memerangi hawa nafsu, ma tahaqqaqa, maka tidak akan terjadi, tidak akan terbukti apa sayrus sa'irin, perjalanannya orang yang berjalan menuju Allah. Yang lalu kita membahas tentang bahwa tanpa keimanan yang benar, tanpa yakin yang kokoh ke Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa cinta kepadanya secara serius, maka mengamalkan agama itu menjadi tidak mudah. Sebagaimana orang yang tidak yakin panasnya api, orang yang tidak yakin menjijikkannya kotoran, seumpama, maka dia akan sulit untuk menghindari hal-hal tersebut. Tapi kalau sudah masuk dalam belief sistemnya bahwa itu semua adalah hal yang merugikan, hal yang membahayakan, maka tidak perlu diajari diri ini untuk menjauhi hal-hal yang berbahaya tersebut. Begitu juga dengan kecintaan. Kalau orang itu cinta kepada sesuatu, maka segala sesuatu akan menjadi mudah. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tah, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau memang cintamu benar, maka orang yang mencinta itu akan mengikuti, patuh tunduk kepada apa yang dicintainya. Maka untuk betul-betul kita memiliki keimanan yang kokoh dan memiliki mahabbah yang sempurna kepada Allah, jalannya itu tidak mudah. Jalannya apa? Seperti yang disebutkan di dalam hikmah di sini, jalannya adalah mujahadatun nufus, melawan hawa nafsu. Ya. Nah, ini yang perlu perjuangan. Namanya juga mujahadah. Berjihad, berupaya kuat. Ya. Membuat diri ini letih untuk mengejar apa yang Allah sukai, dan membuat nafsu ini letih karena syahwat-syahwatnya tidak dipenuhi. Nah, dan jalan termudahnya adalah dilakukan secara istiqomah, secara bertahap. Apa saja yang dilakukan secara tidak bertahap, dilakukan secara semangat tanpa perhitungan, maka ujungnya adalah ketidakberhasilan, ujungnya adalah kegagalan yang ada di depan mata. Ya sama. Orang mau nge-gym gitu, ngangkat langsung yang 50 kilo, ngangkat yang 70 kilo. Kelihatannya bagus, besoknya encok semua. Itu sama, kita juga begitu. Kalau ngejos apa itu, pasti nanti di tengah jalan berhenti itu. Maka itu yang seperti orang Jepang bilang, itu namanya apa? Kaizen. Apa? Kaizen. Kai itu berhenti, kalau nggak salah zen itu secara bijak. Ya. Jadi berhenti secara bijak. Bagaimana ilmunya itu? Ilmunya melakukan hal yang sama, yang ingin dirubah,
selama beberapa waktu lamanya, pertama 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kadang-kadang nunggu sebulan itu. Kalau semangat pengennya apa? 5 menit. Hari keempat udah 10 menit, bener nggak? Nggak boleh. Ini 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, sebulan. Udah bisa baru naikin. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Sumpama apa? Jalan kaki. Coba aja ngejos. Nggak jadi. Semangat, hilang. Tapi ya begitu, nafsu tuh kadang-kadang maunya ngejos. Udah ngejos capek akhirnya bubar. Ya. Maka ini yang penting untuk ditanamkan pelan-pelan. Sama lah kayak santri coba tuh. Ya, dari nggak pernah bangun subuh. Dari nggak pernah ngaji, itu akhirnya udah sebati aja deh. Coba anak SMP, SMA suruh ikut program kita dari sebelum subuh sampai habis isya itu mabok anak orang. Langsung dia viralin di medsos, nih ada perbudakan bernama pesantren katanya. Kenapa? Karena dia nggak biasa. Tanyain santri itu nyantai aja udah. Ini yang berat tuh itu. Nah, faqad bayana, dan ilmu kaizen ini ilmunya Rasulullah SAW. Nabi SAW ditanya ayul amali afdal, amal apa yang paling istimewa, maka beliau menjawab adwa muha wa in qalla, adalah yang paling konsisten walaupun nilainya sedikit. Udahlah, apa yang Nabi sebut tuh udah nggak geser, udah kitanya aja yang kadang-kadang bandel. Karena kalau tidak mau berproses itu pasti sulit. Orang udah terbiasa kok. Sudah terbiasa. Kalau dirubah pelan-pelan ya bisa. Kalau mau dirubah pelan-pelan ya bisa. Nah, ini kata beliau, kamu masuk pada nafsu itu dikit-dikit. Pertama kali kamu ajarkan dulu tuh, kalau lagi bareng sama orang, coba ajarin untuk diam. Setelah biasa di keramaian orang diam, tidak menikmati keramaian, akhirnya mulai uzlah. Habis selepas uzlah itu, maka mulailah masuk ke tahap berikutnya. Segala hubungan yang tidak ada manfaatnya kepada siapapun, kamu putuskan. Pelan-pelan tuh. Nah, sebagian para arifin billah mengatakan berakhir perjalanannya orang yang menuju kepada Allah itu dengan mereka mampu menguasai nafsu mereka. Kalau mereka sudah mampu menguasai nafsunya, maka mereka telah sampai. Nah, dan memang nafsu ini perlu disiasati, ya. Nafsu ini perlu dipolitisasi, perlu disiasati. Kalau enggak, ya kalah kita. Ya samalah kayak ngelawan apa? Kayak kita melawan orang yang memang licik gitu. Nggak bisa kita lawan apa adanya. Maka kita perlu hilah-hilah, perlu apa? Perlu rekayasa-rekayasa agar bisa ditaklukkan. Sama, tidak ada yang lebih licik dari apa? Dari nafsu kita ini, ya. Maka caranya adalah dengan diberikan siasat. Wahtal ala nafsi farub bahilah anfa fin nusrah min qabilah. Tipulah nafsumu, karena berapa banyak rekayasa-rekayasa
itu lebih baik daripada pertolongan yang datang dari satu kabilah. Tapi kalau kita udah memberikan tugas-tugas berat kepada nafsu sejak awal pertama kali kita ingin taubat, kita ingin berubah, maka biasanya nafsu itu akan jatuh sendiri dan dia akan bosan. Dan ujungnya dia bisa kembali lagi total. Amal ma tutiqun. Bebanilah dirimu, paksalah dirimu untuk beramal apa yang disanggupi saja. Karena Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. La yakun ahadukum kal munbat, la ardan qata' wala zahran abqa. Janganlah salah seorang kalian seperti orang yang tidak melanjutkan perjalanan karena kaki kendaraannya putus. Semangat dia. Tapi di gaspol sejak awal perjalanan. Akhirnya apa? Patah kaki kudanya. La ardon qata' wala zahran abqa. Akhirnya tidak ada perjalanan yang bisa ditempuh dan tidak ada lagi tunggangan yang bisa dia kendarai. Nah ini, maka akhirnya tidak ada lagi yang bisa dihasilkan. Ya, nah itu makanya anak-anak juga tidak bisa kita paksa secara total, secara utuh, secara sporadis begitu ya. Itu saya punya keluarga itu dari kecil, dari TK udah mondok, SD mondok lagi, SMP mondok lagi. Udah kalau dia cerita sama saya, udah sampai tua gini masih pengen main aja kan. Kenapa? Karena ada masa kecilnya yang hilang. Dan dia bilang ada kejenuhan yang dirasa. Kenapa? Karena dipaksain di belum waktunya gitu. Ya, maka kita perlu tanamkan kenikmatan, kita perlu tanamkan kenyamanan orang itu dalam agama. Maka ini prinsip kita ini. Kita masukkan sedikit-sedikit, kita istiqomahkan jangka panjang sampai ujungnya nafsu itu terbiasa dan menikmati kebaikan-kebaikan yang disajikan oleh agama. Kalau enggak, pasti semuanya akan berhenti di tengah jalan. Dan ini sebenarnya rumusnya ini doang, mau berubah. Orang nggak biasa suka baca buku, bacalah sehari 1 halaman. Nah itu dulu. Setengah mati tuh ngerubah begitu tuh. Jangan baca aja setengah buku. 2 hari hatam. Oh bener. Besoknya Ustaz izin dulu, saya nih ada panggilan main bola. Besok alasan lagi deh. Kabur. Insya Allah. Nabi SAW ini udah memberikan ya solusi terbaik. Istiqomah caranya, jangka panjang, jangan dipaksa. Dipaksa, putus tengah jalan. Ujungnya kendaraan rusak, akhirnya tidak ada jarak yang bisa ditempuh. Ya, walaupun pelan, itu kan ada itu. Apa itu? Kura-kura ya, yang lomba itu loh, ada kura-kura apa? Sama kelinci ya? Kura-kura sama kelinci itu cepat, tapi balik lagi. Kura-kura di sini ya, tapi dia anteng aja, pelan ya. Kelinci mau sampai finish tapi balik lagi, udah tinggal lewatin garis balik lagi, kanan kiri belakang lagi. Ujungnya menang kura-kura. Kenapa? Karena ikut hadis Nabi SAW. Istiqomah orangnya, lempeng aja. Sama tuh, ngebangun kekayaan juga begitu. Ada capeknya nggak di tengah? Ada. Kenapa? Kalau ngejos, ini kalau ngukur kemampuan udah nyantai aja. Sama orang mau ngafal Quran juga begitu. Yang lain udah pada 3 juz, saya masih setengah juz. Ya 3 juz anak pondok, dia kagak ada kegiatan lain. Ngapal Quran anak 5, anak udah 5. Urusan bisnis banyak, ini banyak. Ya udah semampunya aja.
Tapi kalau jalan terus, tato sejus, tato 2 juz, tato beres 30 juz, walaupun nunggu 10 tahun. Ada nggak yang 10 tahun nggak dapat apa-apa? Banyak. Jadi kita emang harus ngukur diri gitu. Harus apa? Ngukur diri. Jangan ngejos. Kalau ngejos pasti patah itu. Dan sebenarnya mudah sekali untuk mematahkan kebiasaan nafsu. Tadi itu pelan-pelan, dikit-dikit. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Sampai dia merasakan manisnya. Sampai dia merasakan pentingnya. Sampai dia, kata orang Malaysia, sebati. Sebati. Sebati itu sampai dia nanti mendarah daging. Ya, sama lah orang dulu kan huruf itu berat banget tuh 3 hari. Saya pertama kali huruf 3 hari, ya Allah, pakai 3 tahun itu lama banget. Lagi saya huruf 3 hari itu sama ayah saya masih SD. Kepikiran Dragon Ball kan, pikiran Shinchan, pikiran Doraemon. Terus yang kedua kecil-kecil kita waktu muzakarah kan suruh ngomong juga tuh. Takut, kadang-kadang kita suruh azan, macam-macam. Ya, nah itu kalau orang sampai mutung, sampai ngerasa nggak nyaman tuh bisa putus selama-lamanya. Udahlah apa aja tuh, yuk juga nih mau nurunin badannya, jangan ngejos udah. Sekian hari balik lagi. Udah nggak bisa, emang harus pelan-pelan gitu. Ini sama nih, saya juga ngejalanin bisnis sekarang gitu. Ting jalan, ting ada progres, karena panjang perjalanannya. Kalau nggak ntar tengah jalan mutung, saya nggak kayak orang lain ya. Sama, yang hafal Quran juga begitu. Ya, pelan-pelan nanti sampai. Nah, maka kata beliau kesimpulannya, manusia itu terbagi 2. Yang pertama, orang yang tidak berjalan sama sekali menuju Allah, waliyadzubillah. Maka orang begini, dia hanya berhenti pada zahirnya syariat. Maka apa saja yang dibolehkan oleh syariat sama dia dijalanin semua. Berat atau ringan bagi nafsu. Bahkan dia tidak mengambil kecuali yang gampang-gampang aja dari syariat ini. Kenapa? Karena emang dia pengennya dengan syariat ini hidupnya nyaman, tentram, damai. Yang sesuai sama nafsunya aja. Sehingga akhirnya apa? Ya hidupnya di zona nyaman. Izzuhum wafir, kemuliaannya sempurna. Nama baiknya tidak menjadi korban. Dunianya terus bertambah. Merekalah awamul muslimin. Ya. Jadi kuncinya memang satu tuh. Kalau pengen menuju ke Allah harus tinggalin zona nyaman. Zona nyaman apa aja? Zona nyaman sama orang, zona nyaman sama komunitas, zona nyaman sama kelompok yang memberikan kita uang, zona nyaman sama, termasuk zona nyaman kita dengan maksiat, zona nyaman kita dengan nafsu, zona nyaman kita dengan ghaflah. Dosa? Enggak dosa. Zona nyaman kita sama malas puasa. Zona nyaman kita sama nggak sholat malam, zona nyaman kita sama nggak baca Quran, itu nyaman semua itu. Tapi kalau nggak dilawan, ya udah nggak kemana-mana, udah. Oh nggak apa-apa kok. Sama, zona nyaman kita nggak dakwah, zona nyaman kita, dan seterusnya. Dosa ditinggalin? Enggak. Jadi kalau dipentokin ya nggak bisa, nggak ketemu. Emang halal kok. Emang halal. Tapi ujungnya nggak kemana-mana. Sama itu. Untuk jadi kayak Ustadz Abu Syauqi emang wajib? Nggak wajib kan? Untuk jadi orang kaya emang wajib? Dong saya nggak kaya. Udah nyaman gitu, udah nggak kemana-mana, bener nggak? Adapun mengambil kaya seperti Ustadz Abu Syauqi, mengambil kaya seperti siapa? Kiai apa yang di ini, guru sekumpul yang bisa sedekah 2M, wajib kayak begitu? Enggak. Sama seperti Ustadz Jazir tuh yang barusan wafat, emang wajib itu bikin masjid kayak begitu?
Orang yang punya utang dibayarin utangnya, orang yang nggak punya beras dikirim berasnya. Sendal hilang di masjid diganti sendalnya. Setiap orang punya satu WC yang dibersihkan jamaah masjid. Emang wajib kayak gitu? Enggak. Nah, ngapain sih repot-repot ya? Kalau nggak mau repot nggak jadi siapa-siapa. Ya, jadi kalau dalam hidup ini kita nggak mau meninggalkan zona nyaman kita, udah nggak kemana-mana. Udah nggak kemana-mana. Sebaliknya yang kedua adalah orang yang jiwanya ingin selalu mendekat kepada Allah, selalu ingin fokus kepada Allah, menggembirakan Allah, sibuk dengan memerangi nafsunya, sibuk dengan memuhasabah dirinya. Apa saja yang dirasa berat, maka justru dia masuk ke wilayah sana. Apa saja yang ringan mereka jauhi. Ya. Ya begitu aja hidupnya. Makin sulit ditempuh, makin mudah dijauhi. Sampai nafsu itu terbiasa dan nafsu itu tunduk. Sehingga nafsu itu bukan lagi menjadi raja, tapi dia menjadi hamba yang apa saja yang dimau oleh pemiliknya, maka dia akan ikut. Maka seorang murid, seorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama mujahadahnya adalah tarkud dunia. Awit takhfif, atau mencari yang mudah-mudah, yang nikmat-nikmat dari dunia, sampai tidak ada lagi kesibukannya untuk melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua adalah meninggalkan manusia. Jangan nyaman sama manusia. Oh, ini berat bagi orang feeling. Kita sehari nggak ketemu orang repot. Makanya ketemu manusia, manusia pondok, ketemu santri, ya nungguin hafalan santri, murojaah bareng santri, bikin kurikulum dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Pertama, ninggalin benda mati dan meninggalkan yang mudah-mudah. Yang kedua, ninggalin manusia, kecuali manusia-manusia yang makin deketin kita ke Allah, manusia-manusia makin menyibukkan kita ke Allah. Kalau enggak ya harus ditinggalin. Sehingga nggak perlu kenal orang yang nggak pantas kita kenal. Bahkan nggak usah ngenalin diri sama orang yang nggak kenal sama kita. Jadi pokoknya sibuk aja sama diri sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, menjatuhkan diri dari pandangan manusia. Ini berat semua. Orang sekarang kan pengen viral, orang sekarang pengen di like, orang sekarang pengen di subscribe. Nggak pengen dilihat orang. Menjatuhkan derajat, menjatuhkan kedudukan di mata kebanyakan orang. Dan menjatuhkan orang dalam pandangannya. Udah nggak perlu aja sama orang. Kemudian baru langkah yang keempat adalah rasa hancur, merasa hina, baik secara zahir maupun batin. Gimana itu? Ya punya motor yang jelek, tapi disengaja, bukan karena ekonomi. Jalan nyeker, kata beliau begitu. Kemana-mana nggak usah pakai peci, kayak baju rombeng gitu-gitu. Ya pokoknya intinya keluar dari kebiasaan yang dia udah nyaman gitu. Ya kalau di acara-acara kita nggak pakai peci itu kan orang jadi gimana gitu ngeliat. Tapi bukan karena malas, bukan karena pengen gaya, bukan karena pengen orang nyebut, kok jadi begitu sekarang kelakuannya. Ini kata beliau, kalau orang itu udah benar-benar menghinakan diri, merendahkan hati, nggak ingin dikenal, fakir, dan dia udah ngerasa itu sesuatu yang nyaman dan dia merasa manis dengannya, maka sungguh dia telah menang melawan nafsunya, bahkan dia menang terhadap segala sesuatu di alam semesta ini. Berat nggak? Kemarin siapa ya? Saya
ngajar Nasoyul Ibad. Sufyan Tsauri kalau nggak salah ditanya, bagaimana kamu mencapai zuhud? Maka kata beliau, Allah tastanisa biwajhin sobih wa lisanin fasih wa kalimatin thayyib. Maksudnya, kalau pengen sampai ke Allah, pengen zuhud, kata beliau, jangan pernah ngerasa nyaman dengan wajah yang cemerlang. Wajahnya tuh nggak dirawat, wajahnya tuh jangan sok sumringah ke orang, ya udah lempeng aja. Nggak pengen punya apa kalimat-kalimat yang baik, jadi makin pengen didengerin orang, kalimat-kalimatnya dibuat buruk gitu. Yang mana Ustadz Iqbal tuh? Yang mana Ustadz Somad? Makin ramai jamaahnya, ucapannya makin berantakan. Ya. Kemudian makin pengen orang ngedengar lisan fasihnya, makin ngomongnya tuh nggak pakai EYD gitu. Paham ya? Dan ini langkah awal sebetulnya. Ini langkah apa? Langkah awal. Kalau udah jadi mah nggak masalah. Kan kita sering begitu. Kalau makmum 3 sama makmum 3.000 beda nggak Pak Haji? Beda. Selama pas 3.000 itu kita ikutin nafsu kita, ini di antaranya ada camat nih, di antaranya ada wali kota. Kalau lu bagusin suara lu, dipanggil lu ntar, dapat job ntar, lumayan tuh. Selamanya nggak bisa sampai ke Allah. Nah, makanya harus dilatih memang sejak dini. Bukan nanti nggak boleh suara bagus, bukan. Nanti pas suara bagus sudah nggak ada kehendak lain selain Allah, gitu maksudnya. Paham nggak? Nah kita kan nggak begitu itu. Ada orang kaya, ada orang penting dikit, anjing. Gitu maksudnya. Kamu udah nggak ngerasa nyaman lagi dengan wajah yang kamu atur ketika ketemu orang-orang yang kamu anggap penting. Kamu nggak perlu mengatur ucapan, kamu nggak perlu mengatur sastra bahasa ketika bicara di tengah khalayak ramai yang kamu harapkan perhatian. Jangan dilawan semua. Nanti apakah kalau udah jadi harus begitu? Ya enggak. Nah, ya, seperti Kiai Zeron, seperti Habib Umar, manis nggak wajahnya? Manis. Manis nggak lisannya? Manis. Baik nggak kata-katanya? Baik. Buat siapa itu? Hah? Ya, buat Allah udah. Ketemu siapa aja begitu aja wajahnya. Disorot dari angle manapun ya begitu. Kita kan enggak. Semua orang penting, bagus. Semua orang nggak penting, nggak jelas nih orangnya. Itu maksudnya, itu harus dilatih itu. Jadi kalau pas ketemu orang penting kita masih ngerasa, oh saya harus ini. Ya jangan, malah jangan diturutin gitu. Wajahnya harus gini nih, kata-katanya harus gini, harus justru jangan diturutin. Karena kalau diturutin terus ya itu jadinya jadi apa? Jadi karakter, jadi watak nanti. Harusnya udah dilosin aja. Untuk dilatih sampai nanti terlatih. Kalau enggak ya udah selamanya udah ria aja udah. Selamanya ya ujub aja, selamanya sum'ah aja. Sampai kapan? Enggak ada ujungnya. Orang nggak berlatih sepeda, apa tahu-tahu ntar umur 60 bisa naik sepeda? Nggak bisa. Masa udah tua ujungnya nggak takut sama Allah? Oh banyak. Masa masih muda bisa takut sama Allah? Oh banyak. Manusia itu tentang apa yang dia latih. Bisa karena biasa. Karena selama kita nggak terus nundukin nafsu kita, ya udah sampai tua nggak hilang kok. Ntar aja nundukin pandangan kalau udah nikah. Kalau udah nikah kan udah bisa ngelihat yang halal. Enggak. Tetap aja. Ya enggak? Istri cakep, ini cakep. Ada yang selingkuh? Banyak. Udah bagus semuanya. Ada yang dia enggak, beda. Memang nafsu itu sukanya sama apa yang dilarang sama Allah. Jadi kalau nggak dia dilatih untuk suka sama apa yang Allah bolehkan, Allah halalkan, ya dia nggak akan terlatih untuk cinta kepada yang halal. Tetap aja dia suka sama yang Allah murkai. Ya begitu ya. Masya Allah. Nah ini kita juga masih baru bisa bicara teorinya. Nah, harus jalan, harus jalan. Setiap hari malas baca Quran, baca. Belum sanggup 1 juz, setengah juz. Istiqomah.
Susah nggak istiqomah setengah juz? Susah. Ini kalau nggak dilatih, selamanya nggak ngaji. Tundukin pandangan, nahan lidah dari ghibah, nahan telinga dari mendengar keburukan orang diceritakan, nahan pikiran, nahan hati, nahan kaki, nahan tangan, nahan kemaluan. Semua harus dilatih. Dan dimulai dari hal yang terkecil, yang termudah, sampai dia terbiasa, terlatih. Kalau sudah, maka dia telah menguasai nafsunya, dan sesungguhnya dia telah menguasai alam semesta. Coba semua orang-orang yang jatuh, semua orang yang hancur, kenapa? Karena nggak bisa menguasai nafsunya. Nah, sekarang mantan pemimpin kita ini sedang habis-habisan di bawah. Ngeri. Itu juga yang kita harus ngeri. Bukan cerita tentang orang, cerita tentang diri kita. Kita udah bisa nundukin nafsu belum? Kalau belum, waliyadzubillah. Akan ada satu masa dibongkar semua sama Allah itu. Ngeri, nafsu ini ngeri. Kan begitu, nafsuka illam tushghil habitah syaghalat kabil ma'siyah. Nafsumu itu kalau nggak disibukkan dengan ketaatan, dia akan menyibukkanmu dengan maksiat. Ya udah begitu, nafsu mah dia selalu sibuk. Itu makanya hakim seperti Habib Umar, diapain orang aja nggak marah, orang bapaknya diculik beliau nggak marah. Itu dilatih. Marah nggak marah, tapi pernah ngomong kurang ajar itu, bukan, kan ditahan semua sama beliau. Sampai itu ada satu tulisan kan yang pernah saya baca di FB siapa, dan itu udah dari 10 tahun begitu. Makanya kalau kita belum bisa seperti beliau, minimal kita cinta sama mereka, karena beratnya jadi orang-orang kayak beliau itu berat, dan dong dilatih. Ya sama lah kayak orang biasa nge-gym itu kan berat itu. Dilatih, malah sakit badannya kalau nggak ngangkat berat. Nah, kalau kita ngangkat berat malah sakit. Sama orang nyangkul tuh panas, terik, berat, pegel, kotor, bau, semua nggak enak. Tapi karena dilatih. Ya kalau udah tua, udah nggak turun ke sawah, rasa ada yang kurang. Ya kenapa? Karena dilatih. Semua sama kok, semua sama. Maka kita harus mulai berjalan. Dari kapan? Dari sekarang. Biasa makan enak, kurangi. Biasa makan banyak, kurangi. Biasa tidur lama, kurangi. Dan berat. Di zaman dimana semua hal yang sesuai dengan nafsu didorong dan dimotivasi. Bahkan dinormalisasi. Benar nggak? Udah nggak apa-apa, kiai itu juga udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Allah, ini kalau udah bahas nafsu gini nyerah deh kita deh. Dan berarti kalau kita belum bisa ngalahin nafsu ya tasawuf kita masih di lidah, karena ini hakikatnya ini udah. Ini kan kemarin kan bicara iman, bicara mahabbah itu buah. Berangkatnya dari mana? Laulamaya dinun nufus mata haqqaqa sairus sairi. Ini berarti belum jalan, udah titik. Kalau belum nyaman dengan apa aja yang ngelawan nafsu, ya berarti belum jalan. Allah, kita ini udah nundukin nafsu belum? Ya udah di sebagian kondisi, tapi juga tidak di kondisi yang lain. Ini kayak gini nih, nundukin nafsu nih. Yang nggak biasa ngelawan matahari di jam begini berat banget. Kita bisa sholat subuh ngelawan nafsu nggak? Ngelawan nafsu. Bisa istighosah ngelawan nafsu. Bisa baca Quran. Nah, masing-masing kita punya masalah masing-masing. Orang yang biasa nyuri, ya berhenti nyuri itu berat. Orang yang biasa memandang yang haram, berhenti dari mana berat. Orang yang nggak biasa puasa, mau puasa tuh, aduh. Kalau secara mandiri nggak bisa nahan nafsu, maka nanti dipaksa puasa. Benar nggak? Ini dipaksa itu. Tapi dasarnya udah biasa menuhi nafsu, puasa juga menuhi nafsu aja. Puasanya puasa waktu. Udah buka, wah semuanya diambil.
Sahur, wah, kita kenyangin biar nanti siang nggak lapar. Dapat esensinya? Enggak. Sehingga banyak yang keluar dari puasa, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Kenapa? Ya karena itu tadi. Maka semua agama manapun di dunia ini, puncaknya adalah ninggalin nafsu. Ini masuk Buddha, ya enggak? Yang jadi biksu-biksu itu kan nggak kawin, nggak ini, nggak punya rumah. Nanti jadi orang sakti itu, walaupun nggak sampai kepada Tuhan yang benar, itu jadi sakti karena kelemahan manusia itu kalau udah ikut nafsu. Tapi kalau dia bisa bertentangan dengan nafsunya, maka barulah dia menang. Rabbi inni maghlubun fantasir, Rabbi inni maghlubun fantasir, Rabbi inni maghlubun fantasir. Oh, saya mah bukan minta ditolong dari orang, ya Allah, hamba dikalahkan. Kalahin sama apa? Nafsu, tolong. Ya. Rabbi inni maghlub fantasir, ya Allah, hamba udah dikalahin. Bukan dikalahin sama musuh itu, musuh ini, orang jahatin, enggak. Kita tuh sering kalah dengan nafsu kita. Ya Allah, tolong kami semua, tolong umat nabimu, keluarkan kami dari kungkungan penghambaan kepada nafsu, kepada penghambaan hanya kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa ada di jalan kebaikan, jalan menaklukkan nafsu sedikit demi sedikit sampai bisa menguasai semuanya. Hadza billahi taufik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.